semuanya, selamat datang di IFGF Living Water Semarang Online Service. Saya yakin dan percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa beserta kita, terlebih di masa-masa pandemi seperti sekarang. Sebentar, kita akan kembali bersama-sama untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Siapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Kembali lagi kita datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hati kita. Mari kita sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita bawa ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Pada saat ini kami siap untuk bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau katakan pada Tuhan, Dia Raja yang hebat. Semua bersuka cita. Sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggulah dikatakan, tutup dan mautlah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu. Kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan mautlah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu Yang bebaskan kami, Yesus. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu
Terima kasih Tuhan. Ayo bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Engkau ada setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hati kita. Kita mau fokus pada Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, bawa keluarga mau untuk menyembah Tuhan. Kesan yang baik untuk kita meninggikan nama Dia. Naikkan setiap syukur kita pada Yesus. Dia tahu gimana keadaan kita saat ini. Dia selalu ada buat kita. Oh, yeah. Si Tuhan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Sembah Tuhan, puji nama Dia, tinggikan nama Dia, Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Anugerah besar dalam hidup dahsyat dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagunkan. Haleluya. Yesus sembah Kau, Kau haleluya. Kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah menyertai kita semuanya, Anda yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas kita semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau belajar bersama, mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan firman yang akan kami dengar ini. Kami mau Tuhan setiap benih ini menjadi kehidupan di dalam setiap kami, Tuhan, mengalir di dalam setiap kami. Karena kami percaya ada kuasa di dalam setiap benih firman yang ditaburkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Love is Reason. Semua orang percaya tahu bahwa inti dari kekristenan itu adalah kasih. Bahkan tidak hanya orang percaya, tapi orang di luar kekristenan pun itu tahu. Dan mereka mengakui bahwa ajaran Kristen itu adalah kasih. Inti dari kekristenan itu adalah kasih. Nah, kita akan belajar saat ini, saudara. Kita akan melihat dan belajar lebih dalam mengapa kok bisa begitu. Mengapa bisa demikian? Karena saya rindu kalau kita ini khususnya sebagai orang percaya itu meyakini tentang suatu hal, kita harus mengerti dasarnya itu apa, alasannya itu apa, mengapa kok begini, mengapa kok begitu. Sehingga kita tidak asal percaya saja, nggak asal yakin saja, tapi kita harus punya dasar. Nah, ada 3 hal yang menjelaskan mengapa kasih itu menjadi inti dari kehidupan kekristenan. Mengapa kasih itu menjadi dasar dari kekristenan. Kita akan belajar dulu mengapa ada 3 hal, mengapa kasih itu menjadi inti dari kekristenan. Yang pertama adalah, kasih adalah kata kunci di dalam Alkitab, saudara. Kasih itu adalah kata kunci di dalam Alkitab. Kalau kita ingin meringkas Alkitab kita ini, saudara, Alkitab kita yang cukup tebal ini ya, menjadi 1 ayat, maka ayat tersebut adalah ayat yang sangat populer. Semua tahu, mulai dari sekolah minggu ya, semua tahu, sampai orang dewasa semua tahu ayatnya, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Itu sering jadi ayat hafalan ya bagi anak-anak sekolah minggu. Yohanes 3 ayat 16 itu mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah, karena Allah sangat mengasihi manusia. Allah itu sangat mengasihi dunia. Dunia itu manusia ya. Allah itu sangat mengasihi. Yohanes 3 ayat 16 diawali dari perkataan itu. Nah, kalau kita mau meringkas lagi Alkitab kita ini, saudara, menjadi satu kata, maka kata itu adalah kata kasih. Kata kasih. Oleh sebab itu, kata kasih ini menjadi kata kunci di dalam Alkitab. Itu yang pertama, mengapa kasih itu menjadi inti atau dasar dari kekristenan? Karena kasih itu adalah kata kunci dari Alkitab. Nah, yang kedua, mengapa kasih itu menjadi inti dari kekristenan? Yang kedua adalah karena kasih itu adalah hukum yang terutama. Yang kedua, mengapa kasih itu menjadi inti yang kekristenan adalah karena kasih itu adalah hukum yang terutama. Kita akan pelan-pelan belajar ya saudara ya. Nah, satu kali Yesus pernah dicobai oleh ahli-ahli Taurat dengan pertanyaan begini saudara, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Ahli Taurat nih ceritanya mau mencoba Yesus sebenarnya dengan pertanyaan, Guru, hukum mana sih yang terutama di dalam hukum Taurat? Nah, dengan tegas Yesus menjawab seperti ini saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa lihat itu, kita bisa baca di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah waktu Yesus itu mengatakan kedua hal ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Yesus itu tidak sedang ingin membandingkan, saudara. Mana yang lebih penting dari dua hal ini? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih nomor satu? Mana yang di atas
yang lainnya. Tidak. Ini tidak sedang membahas tentang perbandingan sebetulnya. Ini Yesus tuh tidak sedang mengatakan tentang perbandingan mana yang lebih penting antara mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu manusia. Karena pada ayat 38 dan 39 dikatakan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Lalu ayat 39 mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan yang disebutkan pertama tadi. Artinya adalah ini sama-sama, hukum ini adalah sama-sama hukum yang terutama. Hukum pertama dan kedua itu, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia, itu keduanya itu adalah hukum yang terutama. Ini tidak sedang, Tuhan Yesus tidak sedang bilang bahwa ini lebih penting loh, yang nomor 1 dari nomor 2, bukan. Bukan, tidak sedang mengatakan mana yang lebih penting. Tapi maksud dari perkataan Yesus dalam ayat itu adalah bahwa dasar untuk mengasihi itu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu dasarnya adalah Tuhan sendiri, saudara. Jadi dasarnya itu adalah Tuhan sendiri. Orang yang mengasihi Tuhan, dia itu otomatis akan mengasihi saudaranya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia otomatis akan mengasihi sesamanya manusia. Tetapi sebaliknya, jika orang percaya mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tapi dia tidak mengasihi sesamanya, saya tidak yakin bahwa dia ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau dia bilang, aku mengasihi Tuhan, tapi dia tidak mengasihi sesamanya, saya tidak percaya dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah hukum yang terutama dan tidak bisa dipisahkan, saudara. Ini dua hukum ini tidak bisa dipisahkan. Ini bukan tentang membahas mana yang lebih penting satu dengan yang lain, tapi ini adalah hukum yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti ini, koin ini, saudara ya, ini uang logam ini sama. Jadi ini ada dua sisi, yaitu sisi yang satu ini tulisannya nominalnya ya 500. Lalu yang sisi sebaliknya ini gambar ya, gambar orang. Nah, sisi ini, kedua sisi ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa kita ngomong, oh nggak apa-apa, ini yang penting ada yang ini yang gambar orang itu laku, uangnya nggak bisa. Ini harus ada dua-duanya, karena ini adalah yang terutama. Kasih pada Tuhan dan kasih kepada manusia itu adalah hukum yang terutama. Alasan yang kedua tadi, karena kasih itu adalah hukum yang terutama. Lalu mengapa kasih itu menjadi inti dari kekristenan, menjadi dasar dari kehidupan kekristenan? Yang ketiga adalah karena kasih itu adalah hukum yang tertinggi. Ada pertanyaan yang harus kita renungkan. Hukum yang tertinggi, siapa sih hukum yang tertinggi itu? Atau apa sih hukum yang tertinggi itu? Kita semua di sini setuju bahwa hukum yang tertinggi adalah Allah sendiri. Amin? Amin. Hukum yang tertinggi itu adalah Allah sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, saudara, itu pada pasal 4 ini itu sampai 2 kali diulang untuk menegaskan bahwa itu satu hal yang sangat penting. Dikatakan di dalamnya bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Allah itu adalah kasih. Tadi sebelumnya saya mengatakan bahwa hukum yang tertinggi itu adalah Allah sendiri. Hukum yang tertinggi itu adalah Allah sendiri ya, saudara ya. Dan di dalam 1 Yohanes 4, 8 dan 16 dikatakan, Allah itu siapa sih? Allah itu adalah kasih. Hukum yang tertinggi itu Allah sendiri. Allah itu adalah kasih. Nah, ini artinya karena Allah adalah kasih,
maka hukum Allah itu adalah hukum kasih. Hukum Allah itu adalah hukum kasih. Dikatakan pada ayat yang ke-40 dari Matius 22, ya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tadi ingat ya di awal saudara, ini sebetulnya orang Farisi ahli Taurat ini mau mencobai kok, mau cari salahnya Yesus gitu ya. Terus dia tanya, mana yang terutama guru dari antara hukum Taurat? Apa jawab Yesus? Pada kedua hukum, dan hukum itu tadi adalah hukum kasih yang adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam hukum kasih inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, di dalam hukum yang tertinggi ini tadi yang adalah Allah sendiri, yang dia itu adalah kasih, itu semua hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung kepadanya, saudara. Itulah sebabnya kita tahu bahwa kasih itu adalah hukum yang tertinggi. 3 hal ini yang membuat kasih itu mengapa sedemikian pentingnya sehingga menjadi inti dari kekristenan. Dasar dari kekristenan itu apa sih? Ya kasih itu. Nah, setelah kita mengerti kebenaran ini, prinsip-prinsipnya, saudara, lalu apa sih yang kita dapatkan? Karena firman itu selalu harus goalnya apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan setelah kita mengetahui ini, saudara? Prinsip apa yang bisa kita ambil dan kita lakukan di dalam kehidupan kita? Sangat praktis, saudara, sehari-hari. Prinsip yang bisa kita ambil dan kita bisa lakukan adalah ini, saudara. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, perbuatlah semuanya itu dengan dasar kasih. Kasih tadi, hukum tertinggi itu. Perbuatlah segala sesuatunya. Kalau engkau memikirkan sesuatu, tanganmu melakukan sesuatu, lakukan semuanya itu dengan dasar kasih. Nah, Rasul Paulus sangat memahami, dia ngerti banget saudara, Rasul Paulus, bahwa kasih itulah yang menjadi dasar kehidupan kekristenan. Karena itu, dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3, Paulus mengatakan seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Wow, siapa di antara kita yang punya iman yang sempurna? Imannya sempurna sehingga bisa memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, itu tidak ada faedahnya bagiku. Tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya, percuma, sia-sia saudara. Nah, apa yang disampaikan di dalam ayat tersebut ini disimpulkan dalam dua hal besar, saudara. Yang pertama adalah kehebatan, ya, yang bisa berkata-kata dengan bahasa apapun itu ya, bahasa malaikat, bahasa apapun itu ya, bahasa manusia, bahasa malaikat ya, mengetahui semua bahasa itu hebat ya, kehebatan saudara. Terus punya karunia, tahu segala rahasia, seluruh pengetahuan dia punya, imannya sempurna, itu hebat luar biasa. Bagian pertama itu kehebatan, dia punya kehebatan. Bagian yang berikutnya, dia punya kebaikan. Baik, dia kasih semua miliknya, bahkan nyawanya aja dia serahkan untuk dibakar. Tapi kalau tidak punya kasih, firman Tuhan mengatakan tidak ada faedahnya bagiku. Tidak ada gunanya. Apa sih yang paling mengerikan di dalam hidup kita, saudara? Dalam hidup ini apa yang paling mengerikan? Yang paling mengerikan di dalam hidup ini, di dalam hidup kita, yaitu adalah jika hidup kita itu menjadi tidak berguna. Ngeri saudara, ngapain kita hidup kalau hidup kita tidak berguna? Tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, nol, kosong, tidak ada artinya. Hal mengerikan ini bisa terjadi
Bisa kalau kita tidak memiliki kasih. Jadi apapun itu, kehebatan, kebaikan, kemurahan hati, apapun itu percuma, tidak berguna, tidak berfaedah. Firman Tuhan mengatakan kalau tidak memiliki kasih. Karena itu mari setiap suami, setiap istri, orang tua, anak-anak, karyawan, pemimpin, hamba-hamba Tuhan, siapapun kita, mari pikirkan segala sesuatu. Lakukan segala sesuatu di dalam hidup kita dengan dasar kasih. Nah, bagaimana caranya? Saya mau melakukannya, aku mau melakukan firman. Caranya bagaimana? Simple, saudara, simple. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 kita akan bersama-sama. Kalau saudara lagi pegang Alkitab, saudara lagi pegang HP yang ada aplikasi Alkitabnya, kita buka sama-sama, kita baca dengan iman kita, saudara ya. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, kasih itu seperti ini. Tinggal kita mau melakukan enggak? Ini adalah hukum yang tertinggi, karena Allah itu kasih. Para istri, apakah engkau mau sabar kalau suamimu melakukan sesuatu yang engkau pikir itu ketidakadilan, itu menyakitkan? Suami, apakah engkau mau sabar menghadapi istrimu yang seringkali menyusahkan engkau? Kau pikir seringkali menyusahkan engkau? Apakah kita mau mengampuni, mau memaafkan? Mau memaafkan kalau ada orang yang demikian rupa menyakiti hati kita? Karena kasih itu tidak menyimpan kesalahan, saudara. Apakah kita bisa bersuka cita? Wis pokoknya aku untung. Aku gak peduli temanku, aku gak peduli dia, pokoknya aku untung. Dia bersuka cita karena ketidakadilan. Bisakah kita, gak apa-apa, aku tidak untung gak apa-apa. Asal kebenaran itu yang terjadi. Percaya segala sesuatu, percaya walaupun kondisi sekarang ini sulit. Saya tahu saudara, semua mengalami dampak sekarang ini. Semua mengalami dampaknya. Tua, muda, miskin, kaya, berpendidikan, tinggi dan rendah semua kena dampak. Tapi apakah kita punya kasih yang berarti kita percaya Tuhan, aku percaya. Aku mau sabar menanggung segala sesuatunya karena aku mengasihi Engkau dan percaya kepadamu Tuhan. Mari saudara, kasih itu sangat luas, kasih itu sangat dalam. Maka dari itu kasih itu menjadi inti dari kehidupan kekristenan kita. Kasih itulah adalah dasar. Karena Allah itu sendiri adalah kasih. Sederhana saudara, simple. Kita melakukannya. Yang penting adalah mau atau tidak. Dan itu semua kembali kepada kita semua. Anda semuanya. Kita naikkan pujian ini. Kita naikkan dengan hati kita. Minta Tuhan ajar aku untuk mengerti Tuhan. Satu kasih itu, yaitu Engkau sendiri Tuhan, yang selalu memberi seperti air yang mengalir, yang tidak pernah berhenti Tuhan. Karena itulah yang membuat kami hidup. Kasih yang mengalir Tuhan, Engkau sendiri yang mengalir di dalam kehidupan kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni.
bahwa saat hidup kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, kasih-Mu Bapa, hidup kami menjadi hidup yang berguna, hidup kami menjadi hidup yang bermanfaat, yang berfaedah, yang berarti Tuhan. Kami tidak mau hidup kami menjadi sia-sia, kami tidak mau hidup kami menjadi percuma, menjadi sesuatu yang kosong Tuhan. Kami mau hidup kami ini berguna Tuhan, berguna bagi kerajaan Allah Tuhan, supaya Engkau berkenan atas setiap jemaat-Mu, atas setiap kami Tuhan, karena ada kasih, karena ada Engkau Tuhan, supaya apapun yang kami pikirkan Tuhan, apapun yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan, itu menjadi sesuatu yang berfaedah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu dengan kasih. Firman Tuhan tidak akan pernah mengubah kehidupan kita kecuali kita meresponinya. Oleh sebab itu, saya mendorong saudara semua untuk meresponi setiap firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Greater blessing.